warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhakal matlubi. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini dapat kita meneruskan tafsir Al-Quran. Insyaallah pada malam ini surat Ghafir, surat yang ke-40, juzuk yang ke-24, muka surah 469, mulai ayat 17 sampai ayat 25. Insyaallah harapan dalam masa yang singkat ini dapat kita menunaikan kewajiban kepada Al-Quran sebagai muslim. Pertama membacanya, yang kedua memahaminya, yang ketiga mengambil pengajaran, dan yang keempat yaitu mengamalkannya. Insyaallah untuk mendapatkan masing-masing kebaikan dan juga keberkatan, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm. Innallaha sari'ul hisab. Wa andirhum yawmal azifati idil qulubu ladal khanaziri kadhimin. Malidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa
Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' Innallaha huwas sami'ul basir. Awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa asara fil ardi fa akhadahumullah Fa'akhadahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadahumullah. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin. Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtulu abna'alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal.
Sadaqallahul azim. Oke, sekarang kita perhatikan terjemahan atau bahasa Arab kepada bahasa Melayu kita. Al-yauma, pada hari, tujza, diberi balasan, kullu, tiap-tiap nafsin, diri atau jiwa, bima, dengan apa yang kasabat, ia telah usahakan. La, tidak, zulma, dirugikan, dikurangi. Al-yaum, atau tidak dizalimi. Al-yauma, pada hari ini. Inna, sesungguhnya Allah sari'u, sangat cepat. Al-hisaba, perhitungannya. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Wa angdir hum, wa, dan angdir, beri peringatanlah hum, mereka. Yauma, pada hari al-azifati, yang dekat, itu hari kiamat. Id, ketika al-qulubu, hati-hati, ladal hanajiri, sampai kepada al-hanajiri, kerongkongan, halkum. Kadhimina, menahan kesakitan, kesedihan. Kadhim, mengurus atau menahan kesakitan. Ma, tidaklah lidzalimina, bagi orang-orang yang zalim, min, dari hamimin, kawan yang dekat atau kawan yang setia, wala, dan tidak ada pula syafi'in, penolong, yuta'u, dipatuhi. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, yaitu hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan, karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang-orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang pun penolong yang diterima pertolongannya. Teruskan, ya'lamu, dia mengetahui, khainatan, khianat, al-a'yuni, mata, wa ma, wa, dan ma, apa yang tukhfi, disembunyikan, as-sudur, dalam dada atau di dalam hati. Dia, yaitu Allah, mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Wallahu, dan Allah, yaqdi, menghukum atau memutuskan, bil haqqi, dengan hak, dengan adil. Walladzina, dan orang-orang yang yad'una, mereka menyembah, min dunihi, selain daripada dia, la, tidak, yaqduna, mereka menghukum, bisyai'in, dengan sesuatu apapun. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia, as-sami'u, yang maha mendengar, al-basir, lagi maha melihat. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Awalam, apakah, wa, dan lam, tidak,
Awalam dan apakah tidak yasiru mereka berjalan, bepergian, fil ardi di muka bumi, fayangduru lalu mereka memperhatikan, kaifa bagaimana kana adalah akibat atau kesudahan alladzina orang-orang yang kanu adalah mereka itu min qablihim dari qablihim sebelum mereka. Kanu adalah mereka mereka itulah asyadda lebih kuat, asyadda lebih atau sangat, minhum daripada mereka kekuatan, wa asaron dan kesan-kesan mereka atau peninggalan mereka atau bekas-bekas mereka fil ardi di muka bumi. Fa akhadahumullah maka mengambil atau mengazab kepada mereka Allah bidzunubihim disebabkan dosa-dosa mereka. Wa dan ma tidak kana ada lahum bagi mereka minallahi daripada Allah, min dari waqin seorang pelindung. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, yaitu orang-orang itu lebih hebat kekuatannya, lebih kuat, lebih banyak peninggalannya atau peradabannya di bumi, tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada suatu pun yang melindungi mereka daripada azab Allah. Dalika yang demikian itu, bi annahum karena sesungguhnya mereka, kanat adalah ta'tihim datang kepada mereka, ta'tihim telah datang kepada mereka rusuluhum rasul-rasul mereka. Rusulu jamaknya bil bayyinati dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Fakafaru lalu mereka kafir. Fa'akhadahum maka mengazab mereka Allahu Allah. Innahu sesungguhnya dia yaitu Allah qawiyyun maha kuat, syadidul iqab maha keras hukumannya atau siksaannya. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka ingkar, maka Allah mengazab mereka. Sungguh dia maha kuat, lagi maha keras hukumannya. Walaqad dan laqad sungguh arsalna kami telah mengutus Musa kepada Musa ya. Walaqad arsalna dan kami telah mengutus Musa bi ayatina dengan ayat-ayat kami, wasultanin dan kekuasaan atau keterangan mubin yang nyata. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan-keterangan yang nyata ila kepada Fir'aun wa Hamana dan Haman wa Qaruna dan Qarun. Faqalu maka mereka berkata, Fir'aun, Haman dan Qarun, sahirun dia yaitu Musa itu seorang ahli sihir,
kadzabun dan pendusta. Kepada Fir'aun, Haman dan Qarun, lalu mereka berkata, Musa itu seorang pensihir dan pendusta. Falamma, maka ketika ja'ahum, datang kepada mereka, dia datang kepada mereka bil haqqi, dengan kebenaran, min, dari indina, dari sisi kami. Qalu, mereka berkata, itu Fir'aun, Haman dan Qarun, uktulu, bunuhlah oleh kalian, abna'a, anak-anak laki-laki, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, ma'ahu, bersama dengan dia, wastahyu, dan biarkanlah hidup, nisa'ahum, anak-anak perempuan mereka, ataupun perempuan-perempuan mereka. Wama, dan tidaklah kaidu, tipu daya, al-kafirina, orang kafir, illa, kecuali, fi, di dalam, dolalin, kesesatan. Maka ketika dia, yaitu Musa, datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Itulah terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa kita. InsyaAllah banyak yang hampir sama. Bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa Arab. InsyaAllah kita ambil pengajarannya. Apa pengajarannya untuk mudah mengambil amalan. Pengajaran yang pertama, ayat pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan sifat-sifatnya yang adil, dan kelebihannya, yaitu nanti pada hari kiamat, al-yauman tujza, pada hari kiamat setiap orang akan diberi balasan, bima kasabat, di atas apa yang telah dilakukan di dunia, yang telah diusahakannya. Jadi dunia ini tempat bekerja, tempat beramal. Di akhirat nanti tempat mengambil balasan. Kata Sayyidina Ali, beramallah kamu di dunia di mana hanya ada amal, tidak ada balasan, supaya kamu nanti di akhirat mendapatkan balasan. Karena ketika itu tidak ada amal lagi. Nah itu. Jadi siapa yang berlaku baik, maka dibalas dengan baik, sebagaimana tanda kelebihan Allah kepadanya. Balas kebaikan itu dengan berlipat ganda. Kebaikan 1 dibalas 10, digandakan lagi sampai 700. Dan sesiapa pula yang berperangi jahat, dibalas dengan kejahatan yang setimpal sebagai tanda keadilan Allah. Tadi yang pertama bagi orang Islam kelebihan Allah, Ar-Rahim. Yang kedua bagi orang kafir ini dibalas 116 sebagai keadilan. Berarti Allah tidak mengurangi upah ataupun hasil kerja bagi setiap amal, dan tidak pula melebih-lebihkan pembalasan. Amalnya tidak dikurangi, balasannya tidak ditambah, sehingga tidak akan terdapat seorang pun yang teraniaya. Masing-masing dilayani dengan keadilan. Jadi semasa itu amalan semua makhluk dapat dikira dengan cepat dan mudah.
Innallaha sari'ul hisab. Allah maha cepat menghisabnya, dengan mudah dan cepat dihisab amalan-amalan masing-masing. Sebab sudah dicatatkan oleh para malaikat, disimpan dalam akaun pahala masing-masing. Sebelum itu pula ditimbang, dihitung, dipertontonkan. Itu yang begitu keadilan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 28, ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah, kata. Tiada lain Allah itu menciptakan kamu dan membangkitkan kamu hanyalah seperti menciptakan diri seorang saja. Very easy, mudah. Kemudian ayat yang kedua, tuan-tuan kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh memperingatkan. Wa andirhum, wahai Muhammad, berilah mereka peringatan. Al-yaumal azifah, tentang berlakunya hari kiamat yang dekat. Ketika itu dibayangkan di sini Allah menyuruh Rasulnya supaya memberikan peringatan kepada kaumnya yang syirik, terutamanya tentang adanya hari kiamat yang sangat hebat dan menakutkan. Pada hari itu setiap orang merasakan jantungnya berdebar-debar, lalu napasnya tersesak naik sampai ke kerongkongan. Disebutkan di sini, ladal khanajiri kadhimin. Sehingga disebutkan di sini berbalik tidak dapat keluar pun. Dan juga tidak dapat, sekarang susah untuk bernapas. Disebabkan apa? Disebabkan takutnya. Kelihatanlah di napas mereka. Ma lidzalimina min hamimi wala syafi'in yuta. Dalam keadaan suasana yang genting itu tidak ada yang boleh memberi pertolongan kepada orang zalim, orang musyrik, orang kafir, sama ada hamimin, kawan setia, kawan dekat, dan tidak ada juga yang memberi pertolongan. Masing-masing hanya mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Para kalian, jadi dalam ayat pertama yang kedua itu Allah menyebutkan kita yakin adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Ketika itu Allah akan memberikan kelebihan balasan bagi orang beriman dan keadilan bagi orang kafir. Orang-orang kafir tidak akan dikurangkan haknya walaupun sedikit. Apabila orang beriman memang beramal karena Allah dan ikhlas beramal, maka tidak akan dikurangkan. Yakinkan hal itu. Tapi boleh jadi Allah menolak amalan-amalan yang tidak ikhlas. Saya rujuk kepada hadis dalam kitab hadis At-Targhib wa Tarhib, diceritakan di situ awal orang yang dihisab nanti pada hari kiamat 3 golongan, 3 orang. Pertama, didatangkan di hadapan Allah orang yang mati syahid. Ditanya oleh malaikat, Allah menyaksikannya. Wahai hamba, apa yang kamu lakukan ketika di dunia sampai kamu mati? Dia jawab, ya Allah, saya berjuang untuk agamamu sampai berkorban, mati syahid. Orang lain pun mengatakan aku ini mati syahid.
Kemudian tanya lagi, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu mau hari ini, hari kiamat tadi? Ya Allah, kata, berilah pahala sebagaimana engkau janjikan bagi pahala orang yang mati syahid. Ya. Allah menjawab, kamu bohong, kadzabta, kamu bohong katanya. Kamu berjuang memang betul, mati di medan perang, tapi bukan karena aku. Karena mau dikatakan sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Jadi aku tidak berhak untuk memberikan pahala, sebab bukan karena Allah tadi. Ini diminta oleh malaikat, wahai malaikat, ya dusuhu fiturab, kata, heret orang ini, lemparkan ke neraka, walaupun mati syahid. Yang kedua, didatangkan orang yang dermawan. Pertanyaannya sama, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Dia jawab, ya Allah, katanya, saya ini orang kaya, dengan kekayaan banyak menolong orang, bersedekah ke sana, menolong sini, ya. Sehingga mereka semua mengakui bahwa aku ini orang dermawan, seorang yang dermawan. Kemudian ditanya lagi, apa yang kamu harapkan sekarang nih, hari kiamat? Ya Allah, kata, berilah balasan bagi orang yang dermawan. Ya. Yang akhirnya, ya, kata malaikat tadi, kadzabta, kata, kamu berbohong. Ya. Kamu memang melakukan sedekah, derma kesana kemari bukan karena aku, tapi karena pujian manusia. Kamu dah dapat pun. Akhirnya tak dapat pahala lah di sisi Allah. Disuruhnya malaikat supaya dusu titorab. Dusu titorab itu artinya diambil kakinya, diheret mukanya ke tanah, dilemparkan dengan tak sopan begitu. Yang ketiga, orang yang ilmuwan, orang yang pandai kepada Al-Quran. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan ketika dunia? Ya Allah, katanya, aku ketika dunia selama hidup tuh membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran, dibacanya sampailah jadi qori, terkenal. Kemudian apa yang kamu mau sekarang? Berilah pahala, balasan bagi orang yang seperti aku nih. Maka jawabannya sama, kadzabta, kamu berbohong, ya. Kamu tidak layak untuk menerima balasan, sebab kamu melakukan hal itu semua bukan karena aku, kata Allah. Yang akhirnya disuruhnya malaikat untuk mengheret orang itu dan melemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jagian pengajaran, kita beramal, kita tampung amal, dan juga untuk dengan ikhlas supaya mendapatkan pahala. Kadang-kadang amalannya kecil, boleh jadi pahalanya besar sebab nilai ikhlasnya tinggi. Boleh jadi amalannya besar, tapi kenapa balasannya kecil? Mungkin nilai ikhlasnya. Ya. Ataupun amalnya letih, tapi tak diterima Allah sebab tidak ada nilai keikhlasan. Maka dalam ayat 19 katanya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya, di sini Allah menggambarkan pengetahuannya yang sangat sempurna, lagi meliputi segala sesuatu. Walau yang sehalus-halusnya, yaitu dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Ya. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang mencuri-curi pandangan, ya, kepada perkara-perkara yang diharamkan. Nah, misalnya matanya melirik untuk melihat aurat perempuan yang bukan mahram. Mencuri pandangan. Ya. Di dalam satu riwayat, Ibnu Abbas berkata, katanya, ada seorang laki-laki di kalangan suatu kaum, ya, tiba-tiba ada wanita melintas di hadapan mereka.
Laki-laki bersama kaum yang lain, ada seorang wanita melintas. Orang itu pada pandangan kaumnya kelihatan menundukkan mata daripada melihat wanita itu. Sebagaimana diarahkan dalam surat An-Nur, kalau tengok perempuan tundukkan mata, tundukkan mata. Kaumnya pun menundukkan mata, pengikutnya pun penundukan mata. Yang akhirnya yang pertama tadi dia mencari-cari pandangan, ada jeling sikit-sikit, kaumnya pun kemudian memandang pula kepada laki-laki itu. Tiba-tiba ia lekas menundukkannya. Walaupun begitu jeling-jeling, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatannya mencuri-curi pandangan dan melihat hatinya yang ingin mencuri-curi pandangan kepada aurat perempuan tersebut. Allahu Akbar. Wallahu yahdi bil haqqi. Ayat yang keempat, Allah ayat yang ke 20 ya. Dan Allah menentukan hukumannya di antara manusia dengan adil sesuai dengan apa yang sudah menjadi hak mereka. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah, tidak dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Memang Tuhan-Tuhan selain Allah tidak memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat, tidak mampu untuk menentukan hukum-hukum secara adil. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha mendengar segala apa yang kamu sekalian katakan. Dia maha melihat apa yang kamu buat. Jadi Allah sempurna sifatnya, maha mendengar apa yang kita cakap, maha melihat apa yang kita buat. Dalam ayat 21, tuan-tuan, ini seakan-akan kita disuruh nih, dalam untuk mencari menambah keimanan dan pengetahuan tentang keimanan, boleh bepergian, melancong lah, melancong, bepergian bukan mencari jalan-jalan cari makan, tapi jalan-jalan menambah pengetahuan dan menguatkan keimanan. Katanya awalam yasiru fil ardi, mengapa mereka tidak berjalan-jalan di muka bumi ini? Fayangduru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Kalau berjalan-jalan di muka bumi, pergi ke tempat-tempat bersejarah, kamu akan melihat, perhatikan bagaimana akibat atau kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Sebelum mereka, kanuhum asyaddu minhum quwwah wa asara fil ardi. Mereka itu adalah orang-orang yang dari segi kekuatannya lebih kuat, dan dari segi peninggalannya memang hebat. Seperti umpamanya kalau kita pergi ke Mesir, Mesir, di situ ada salah satu keajaiban dunia, apa? Piramid. Ada 7 piramid di situ, besar-besar. Pergi ke museumnya, ada peninggalan-peninggalan. Dari segi teknologinya, orang-orang Mesir di zaman Firaun itu boleh mengekalkan, mengawetkan binatang. Ikannya ada, binatangnya dikawetkan, sampailah Firaun sendiri diawetkan. Walaupun dah 4.000, 5.000 tahun barangkali, mereka Allah mengekalkan. Bukan mayat Firaun saja ada. Saya pergi suatu masa ke sana, memang ada ikannya, ada kambingnya, ada di itu,
diawetkan, di mumi. Jadi kekuatannya, wa asara fil ardi, dan juga peninggalannya. Macam mana? Orang yang dulu mengaku diri sebagai Tuhan mati gitu. Pergi umpamanya ke Jordan, di situ ada laut mati. Pergi juga ke Palestina, ada sebagian laut mati. Ada di sebagian di Jordan, sebagian di Palestina. Kesan daripada di bawah laut mati itu ada kaum Nabi Lut yang dibinasakan. Pergi lagi ke tempat lain, di kaum Ad, kaum Samud. Yang kaum itu mereka quwwah tadi, asyadu minhum quwwah disebutkan. Kekuatan mereka itu dilihat dari segi fizikalnya. Mereka lebih kuat. Umurnya pun ada yang 1000 tahun, 800 tahun. Dari segi kekuatannya, badannya itu lebih besar dan tinggi. Kaum Ad dan kaum Samud, Allah menyebutkan bangsa yang diciptakan oleh Allah yang paling tinggi adalah kaum Ad dan kaum Samud. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allah tak pernah menciptakan bangsa seperti itu, di mana orang yang paling tingginya 70 hasta, 23 meter. Yang paling rendahnya 40 hasta. Nabi Adam 60 hasta. Itu. Tengok bangunannya, asarnya tadi. Tiangnya tuh tinggi-tinggi. Ini tuan-tuan sekalian. Begitu juga Nabi Nuh. Bukan Nabi Nuh saja usianya 1000 tahun lebih. Menjalankan tugas 950 tahun. 40 tahun sebelum dijadikan Rasul. Dengar kabarnya, kata setelahnya banjir itu umatnya mati, Nabi Nuh masih lagi kekal usia atau hidup 150 tahun. 1000 tahun lebih. Umatnya pun begitu. Dari segi kekuatannya lebih, dari segi umurnya. Umur Nabi Muhammad itu hanya 1/10. Dalam surat Asy-Syu'ara kalau tak salah disebutnya a'syaron. A'syaron itu 1/10. Kalau orang kita yang paling tinggi mungkin 2 meter. Kaum Ad, kaum Samud 23 meter. Orang kita yang paling panjang umurnya berapa tahun? 100 umpamanya, 110 tahun. Nabi Nuh dah 1000 tahun lebih. Itu 1/10. Tapi walaupun teknologinya tinggi, kekuatannya besar, tetapi Allah fa'akhadnahum bidunubihim, karena mereka kufur inkar, maka Allah binasakan mereka dengan apa? Sebab kekufuran mereka. Wa makana lahum minallahi min waq, dan tidak ada yang boleh melindungi. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam ayat 22 Allah mengazab mereka nih, bangsa-bangsa yang dimusnahkan. Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusulun bil bayyinat. Sebelumnya mereka didatangi oleh rasul-rasul dengan membawa bukti, bawa kitab suci, bawa suhuf, ditunjukkannya mukjizat sebagai rasul. Jadi padahal mukjizat di depan mata, tapi fakafaru, mereka ingkar. Akhirnya fa'akhadahumullahu, maka Allah mengadab mereka. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Karena apa? Karena Allah Maha Kuat. Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Kuat, syadidul iqab, Maha keras siksanya. Tuan-tuan sekalian, memang umat-umat dahulu yang dibinasakan oleh Allah,
bukan umat yang lemah, mereka gagah, mereka kuat, tapi karena inkar Allah musnahkan dengan datangnya banjir, ya, dengan datangnya gempa, dengan datangnya suara yang memekikan sampai pecah telinga mereka, dengan macam-macam sehingga mati bergelimpangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dulu nabinya, rasulnya, dan umat yang beriman. Musa diselamatkan dulu, baru Fir'aun musnahkan. Nabi Nuh dan orang beriman diselamatkan dulu, barulah orang-orang kafir mati sebab banjir dan sebagainya. Walaqad arsalna Musa bi ayati wa sultanin mubin, khusus nih. Demi sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat, membawa mukjizat, ya, yang nyata di depan mata, ya, dilihat oleh Fir'aun, Haman, dan Qarun. Ini 3 tokoh, ya, yang dibinasakan Allah. Fir'aun, raja yang kuasa. Haman, ahli politik kemasyarakatan yang tinggi. Qarun, orang kaya raya. Di zaman Fir'aun, Qarun, Haman ini komplit, tuan-tuan. Kuasa politiknya ada, kuasa rajanya ada, kuasa ekonominya ada, ya. Tapi ketika didatangi oleh Nabi, diajak supaya mereka semua menyembah Allah, ya, beriman kepada Allah, menyembah Allah. Bahkan didatangkan pula Nabi 2, Nabi Harun dengan Nabi Musa sekali serentak. Faqalu, maka mereka berkata, sahirun kadzab. Ini kata Musa dengan Harun ini sahirun, ahli sihir dan pembohong. Itu ya. Orang yang bohong dianggap perasa benar, orang yang benar jujur dianggap pembohong. Sahirun kadzab katanya. Jadi sayang, ya. Mereka didatangi 2 rasul tetapi tidak beriman. Bahkan Qarun, ya, Qarunnya binasa, Hamannya binasa, Fir'aunnya pun walaupun mengaku dirinya Tuhan binasa. Semuanya binasa, ya. Sehingga orang yang saya lucu juga nih, ya, orang yang sama binasa umat Nabi Muhammad, yang tidak mau sholat, tidak melakukan sholat, ya, orangnya akan binasa. Diibaratkan seperti Qarun, Fir'aun, dan Haman. Barangkali tuan-tuan belajar hadis 40, Imam An-Nawawi mentafsirkan, ya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia akan binasa seperti Fir'aun, Qarun, Haman. Imam Nawawi mentafsirkan kenapa diserupakan dengan Fir'aun, Haman, dan Qarun. Kalau seseorang, ya, tidak sholat karena sibuk dengan urusan kekuasaan, binasa seperti Fir'aun. Kalau seseorang itu sibuk tidak mau sembahyang sebab menguruskan usul politik kemasyarakatan saja, sama dengan Haman. Begitu juga seseorang tidak sembahyang karena sibuk dengan mencari harta, menghitung harta saja, ya, perniagaan, maka seperti Qarun. Bahkan barangkali lebih teruk daripada Qarun, daripada Haman dan juga Fir'aun. Kalau Fir'aun itu sudah mengalami
kuasa. Walaupun akhirnya binasa. Ya, Qarun dah mengalami kekayaan dari orang kaya. Walaupun akhirnya binasa. Kalau kita ni tak kuasa, ya, tak hebat, tak kaya, tapi tak solat lagi terus. Ya. Ini tuan-tuan sekalian. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina. Ketika datang kepada mereka dengan membawa hak, membawa kebenaran, bukti sebagai rasul. Di antaranya banyak, ada 9 bukti kekuasaan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Di antaranya tongkat boleh berubah menjadi ular, tongkat boleh pukulkan batu keluar air, tongkat boleh pukulkan lautan jadi terbelah, dan banyak lagi. Disebutkan di sini ada 9 katanya, mukjizat, dan Firaun pun tahu itu bukan perbuatan sihir tapi sebagai mukjizat. Sedangkan ahli sihir sendiri dia beriman kepada Musa sebab dia tahu kehebatan sihir macam manapun hebatnya tidak akan menandingi mukjizat. Yang akhirnya ahli sihir beriman. Nah, itu kisahnya ada, beriman. Tapi Firaun dengan kuasanya, kenapa kamu beriman kepada Musa sebelum engkau mau minta izin dulu untuk beriman? Seakan-akan nak beriman pun kena minta izin kepada Firaun. Yang akhirnya akibat daripada beriman ahli sihir tadi menyebabkan dia dihukum, dibunuh. Sebelum dibunuh dipotong tangan kanannya dengan tangan kirinya. Itu. Di sini disebutkan bagaimana Firaun, Qarun dan Haman itu nak menghalang dakwah Nabi Musa, ajaran Islam. Qalu uqtulu abna'a alladziina amanu ma'a wastahyu nisahum. Firaun dengan kekuasaannya mengarahkan supaya membunuh anak-anak laki-laki daripada Bani Israel. Ya, di sini abna alladzina amanu ma'ahu. Ya. Ma'ahu bersama Bani Israel sendiri. Wastahyu nisa'ahum, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Ya. Di sini arahan Firaun dalam tafsir 2 kali mengarahkan, di mana kali pertama ketika Nabi Musa dilahirkan, sebabnya Firaun mimpi, hasil tafsir mimpi katanya akan ada bayi laki-laki yang lahir daripada kaum Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan Firaun. Yang akhirnya tuan-tuan sekalian, nasib orang Bani Israel ketika itu dikeluarkanlah pekeliling oleh Firaun. Anak-anak yang dilahirkan ketika itu daripada keturunan Bani Israel hendaklah dibunuh. Yang laki-lakinya dibunuh, yang perempuannya dibiarkan hidup. Itu kali pertama. Kali kedua Nabi Musa setelah diangkat jadi nabi supaya mengkurangkan kekuatan Nabi Musa, maka dikeluarkanlah pekeling untuk membunuh Bani Israel, laki-lakinya. Maka di sini disebutkan dalam ayatnya demikian. Tuan-tuan ahli kalian, tujuan asalnya apa
Oh, sedikit lagi. Ya. Supaya jangan ada lagi orang-orang dari kalangan Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa. Yang kedua. Yang kedua tadi. Dan supaya jangan bertambah bilangan kaum laki-laki ya, di kalangan mereka. Jadi kalau sekarang nih program Fir'aun nih, jahatnya Fir'aun tuh yaitu menghapuskan etnik, penghapusan etnik. Anak laki-laki saja dibunuh, anak perempuan dibiarkan. Kalaulah semua anak laki-laki dibunuh, satu generasi akan habis. Yang tinggal perempuan saja. Perempuan boleh dikawini oleh bangsa mereka, akan melahirkan bangsa mereka. Itu ya teori penghapusan etnik oleh Fir'aun ketika itu. Tapi Allah menyelamatkannya. Allah menyelamatkannya ya, dengan cara macam mana. Walaupun Nabi Musa di zamannya ketika lahir Allah selamatkan. Ya, itulah. Maka disebutkan di sini. Katanya wa makadu al kafirina illa fi dhalal. Ya, tiada lain kaidun itu artinya tipu daya, konspirasi, perancangan jahat Fir'aun ini atau orang-orang kafir ini, melainkan dalam kesesatan atau hanya sia-sia. Jadi tidak berjaya. Tetap Fir'aun jatuh, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kuasa, sebab kuasalah Fir'aun menjadi binasa. Qarun pun begitu. Kekayaan, sebab kaya raya lah Qarun jadi binasa sebab tidak mampu untuk mengelolakan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan sekalian, itu diantaranya pengajaran-pengajaran yang kita pelajari pada malam ini. Ya, jadi sampailah ke depan tahap apa intisari yang kita pelajari. Pertama, kita yakin dengan adanya hari pembalasan. Ya, yang baik dibalas baik, yang buruk pun begitu. Maka kita tingkatkanlah amal ibadah, amal soleh, ditingkatkan nilai keikhlasannya supaya dapat balasan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat balasannya. Yang kedua, selain itu juga kita kena mempelajari sejarah, macam mana ya, sejarah umat-umat yang dulu kuat, kuasa, kaya, tapi Allah binasakan bangsa-bangsa yang besar ini sebab tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya sejarah milik sejarah sama sejarah lain, tapi Al-Quran ini menceritakan sejarahnya memang bukti. Buktinya ada. Pergilah jalan-jalan untuk menambah pengetahuan dan menguatkan keimanan. Pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke Palestina. Ini tempat-tempat anbiya, para nabi. Dan juga kesan daripada sejarah itu menjadikan pengajaran untuk kita. Dan insyaallah mudah-mudahan kita ketemukan lagi pada pertemuan akan datang. Untuk malam ini kita cukupkan sekian, kita tutup dengan doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafaatil Qur'anil azim. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'al hujjatan 'alaina. Allahumma rzuq liman yaqra'ul Qur'ani min kulli harfin halawah wa min kulli kalimatin sa'adah wa min kulli suratin salamah wa min kulli juz'in jazaa ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.